Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Agustin dengan NIM 4223012 yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum, Bapak Muallim Lubis MPMI. Baik, video ini untuk memenuhi tugas ujian setengah semester. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan bahwa tentang asal-usul filsafat modern. Zaman modern dimulai dengan masa Renaissance abad ke-15-16 yang mana berarti kelahiran kembali, yaitu lahirnya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi, yang mana hal ini mengacu kepada gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang bermula di Italia pertengahan abad ke-14. Tujuan utamanya adalah merealisasikan kesempurnaan pandangan hidup Kristiani dengan mengaitkan filsafat Yunani dengan ajaran agama Kristen untuk mempersatukan kembali gereja yang terpecah-pecah. Sejarah mencatatkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam telah maju lebih dahulu sebelum Barat memperoleh pencerahan. Pada abad ke-14 dan 15, terutama di Italia, muncul keinginan yang kuat hingga memunculkan penemuan-penemuan baru dalam bidang seni dan sastra. Dari penemuan tersebut sudah memperhatikan suatu perkembangan baru, manusia berani berpikir secara baru, antara lain mengenai diri sendiri. Manusia menganggap dirinya sendiri tidak lagi sebagai pietor mundi, yaitu dalam era filsafat modern, yang kemudian diajukan dengan era filsafat abad ke-20, muncullah berbagai aliran-aliran pemikiran-pemikiran, yaitu nasionalisme, empirisme, kritisme, idealisme, positisme, evolusionisme, materialisme, neokantinisme, pragmatisme, filsafat hidup, fenomenologi, eksistensialisme, dan neotomisme. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme, aliran ini memandang rasio atau akal sebagai sumber segala pengertian karena akal itu manusia menempati yang sangat penting. Pangkal dari rasionalisme adalah keraguan-raguan, sehingga muncul sebuah kesadaran baru, yaitu mendayagunakan akal. Ragu-ragu tersebut adalah awal untuk mencapai kepastian. Rasionalisme pada dasarnya ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan empirisme. Rasionalisme dalam bidang filsafat, rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Sementara rasionalisme dalam filsafat berguna sebagai teori pengetahuan. Dan yang kedua, empirisme. Pengetahuan ini diperoleh berdasarkan penalaran deduktif. Ternyata mempunyai kelemahan, maka muncullah pandangan lain yang berdasarkan pengalaman konkret. Mereka yang mengembangkan pengetahuan yang berdasarkan pengalaman konkret ini disebut dengan penganut empirisme. Yang ketiga, idealisme. Paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa atau spirit. Idealisme dari kata sesuatu yang hadir dalam jiwa berpandangan bahwa hakikat kenyataan yang beragama itu berasal dari roh atau spirit. Dan yang keempat, kritisme. Aliran kritisme ini merupakan suatu zaman baru di mana seorang ahli fikir mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme zaman baru. Ini disebut dengan zaman pencerahan. Dan yang kelima, evolusionisme. Pada hakikatnya antara binatang dan manusia dan benda apapun tidak ada bedanya. Di kemungkinan terdapat pengembangan manusia pada masa yang akan datang lebih sempurna. Dan yang keenam, materialisme adalah faham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi semua. Fenomena adalah berasal dari aktivitas materi. Dan yang ketujuh, positivisme. Aliran filsafat positivisme ini, titik tolak pemikirannya terletak pada yang faktual dan positif. Segala gejala dan segala yang menampak seperti apa adanya. Sebatas pengalaman-pengalaman objektif. Pada tahap teologis, manusia mengarahkan pandangan kepada hakikat yang batiniah, sebab pertama. Yang kedelapan, neokantisme. Pengaruh merajalela pada murid Kant mengadakan gerakan lagi. Bahkan filosof Jerman yang tidak puas terhadap materialisme, fotisme, dan idealisme. Dan yang kesembilan, programatisme. Berasal dari kata grama yang artinya guna. Pragama berasal dari kata Yunani, maka
Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengerjakan bahwa yang benar adalah apa saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar-benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Dan 10, fenomenologi berasal dari kata fenomena yang artinya gejala, yaitu suatu hal yang tidak nyata kembalinya. Kenyataan juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat diamati lewat indera. Dan yang 11, eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai pada eksistensinya, artinya bagaimana manusia bereksistasi dalam dunia. Dan yang ke-12 adalah filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat reaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan pemikiran manusia. Peranan akal pikir hanya digunakan untuk menganalisis sampai penyusunan suatu sintesis baru. Dan yang ke-13 adalah neotonisme. Pada pertengahan abad ke-19, di tengah-tengah gereja Katolik banyak penganut paham tonisme, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Baik, dari sini saja. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.